Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kecil dan juga para orang tua yang budiman kini juga sedang mendengarkan. Selamat datang di PDK TV Channel, tempat kita berbagi cerita, hikmah, dan kehangatan dalam setiap kisah. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan like, tuliskan komen, dan subscribe ke PDK TV Channel agar semakin banyak cerita inspiratif yang bisa kita bagikan bersama. Sekarang, duduklah dengan tenang, buka hati dan imajinasi kalian, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan sebuah kisah indah di bulan Ramadan tentang kebaikan kecil yang ternyata memiliki makna yang sangat besar. Dan kali ini cerita anak Islami berjudul Lentera Kecil di Ujung Kampung Mahakam, ditulis oleh Muhammad Syabir. Di sebuah kampung kecil di tepi Sungai Mahakam, hiduplah seorang anak bernama Raffi. Usianya baru 10 tahun. Rumahnya sederhana, berdinding papan tua yang mulai lapuk dimakan waktu. Ayahnya telah lama meninggal, dan ibunya hanya berjualan kue kecil di pasar setiap pagi. Bulan suci Ramadan datang membawa suasana berbeda. Setiap sore, kampung itu dipenuhi aroma gorengan dan suara anak-anak bermain menunggu waktu berbuka. Namun bagi Raffi, Ramadan bukan sekedar menunggu azan maghrib. Setiap hari, setelah pulang dari mengaji di musola kecil di ujung kampung, Raffi berjalan menyusuri jalan tanah sambil membawa sebuah kantong plastik berisi roti dan air minum. Bukan untuk dirinya. Ia selalu berhenti di sebuah gubuk tua di dekat sungai. Di sana, tinggal seorang kakek renta yang hidup sendirian. "Assalamualaikum, Kek. Raffi datang," katanya pelan. Kakek itu tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca. "Waalaikumsalam. Raffi lagi." Raffi hanya mengangguk, lalu meletakkan makanan itu di atas meja kecil yang hampir patah. Padahal sebenarnya, roti itu adalah bagian dari makanan berbuka yang ibunya berikan untuknya. Suatu sore, ibunya memperhatikan Raffi yang pulang tanpa membawa makanan berbuka. "Raffi, kenapa makanannya tidak dimakan?" tanya ibunya. Raffi menunduk sejenak, lalu berkata pelan, "Ibu, Raffi tidak tega makan sendiri. Kakek di pinggir sungai itu sering sendirian. Kalau Ramadan begini, pasti beliau tidak ada yang menemani berbuka." Ibunya terdiam, matanya tidak tiba basah. Ia memeluk Raffi erat. "Nak, kita memang tidak punya banyak, tapi hatimu lebih kaya dari banyak orang." Keesokan harinya, ibunya membuat lebih banyak kue dari biasanya. Saat azan maghrib hampir tiba, Raffi berjalan lagi menuju gubuk kakek itu. Namun kali ini, ia terkejut. Di depan gubuk, sudah banyak orang kampung berkumpul membawa makanan. Ada yang membawa nasi, ada yang membawa buah, bahkan ada yang membawa lauk. Kakek itu duduk di tengah mereka dengan mata penuh air mata. Seorang tetangga berkata, "Kami tahu semua ini dari ibumu, Raffi. Ternyata selama ini kamu diam-diam berbagi." Raffi terdiam. Ia tidak menyangka kebaikan kecilnya membuat banyak orang tersentuh. Malam itu, untuk pertama kalinya, kakek itu berbuka puasa tidak sendirian. Dan di tengah cahaya lampu minyak yang redup, hati banyak orang justru terasa lebih terang. Karena ternyata, kadang lentera terbesar di bulan Ramadan bukan datang dari orang yang paling kaya, tetapi dari hati kecil seorang anak yang tulus berbagi. Nah, anak-anakku, pesan moral yang ingin disampaikan di balik cerita ini adalah Ramadan mengajarkan bahwa kebaikan tidak harus besar untuk menjadi berarti. Terkadang, satu roti yang dibagi dengan tulus mampu menyalakan kebaikan di banyak hati. Karena sejatinya, sedekah yang paling indah adalah yang lahir dari hati yang penuh kasih. Demikianlah kisah yang dapat kita dengarkan hari ini. Dari cerita ini kita belajar bahwa kebaikan tidak selalu harus besar. Kadang hanya sebuah senyuman, sepotong makanan,
atau perhatian kecil kepada orang lain. Namun, jika dilakukan dengan hati yang tulus, kebaikan itu bisa menjadi cahaya yang menerangi kehidupan banyak orang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan cerita ini kepada teman, saudara, dan keluarga, agar pesan kebaikan dapat terus menyebar. Sampai bertemu di cerita penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.